Pernah kebayang nggak ada satu nama tempat yang artinya bisa bertolak belakang banget? Di satu sisi artinya itu darah dan pengkhianatan, tapi di sisi lain artinya justru janji pemulihan dan harapan. Nah inilah kisah Lembah Yizreel, sebuah tempat yang namanya bakal membawa kita ke dalam sebuah perjalanan yang, wah luar biasa. Coba deh bayangin bareng saya sebentar. Sebuah lembah yang luas banget di utara Israel. Warnanya hijau subur, terus ada warna keemasan dari gandum. Sungai yang ngalir, tanahnya itu kayak menjanjikan kelimpahan. Kalau berkat itu punya wujud fisik, ya mungkin kayak ginilah bentuknya. Tapi ironisnya di sini, di balik semua keindahan itu, tanah yang sama persis jadi saksi bisu dari pengkhianatan, keserakahan, dan pembunuhan paling keji dalam sejarah Israel. Gimana bisa coba? Tempat seindah ini nyimpen memori yang kelam banget. Nah, itu dia teka-teki yang mau kita bongkar bareng-bareng. Dan kuncinya ternyata ada di namanya sendiri. Yizreel itu artinya Allah menabur. Nama ini tuh kayak koin yang punya dua sisi. Allah bisa menabur berkat yang melimpah ruah buat mereka yang setia, tapi di sisi lain, dia juga bisa menabur benih penghakiman yang mengerikan buat mereka yang gak setia. Dan di lembah ini, kita bakal lihat dua-duanya terjadi. Oke, kita mulai ya. Mari kita lihat dulu wajah pertama dari lembah ini. Wajah yang penuh sama bayangan gelap dan tragedi. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya tempat yang kayak surga di bumi ini malah jadi panggung tragedi? Sejarah mencatat Yizreel sebagai lokasi di mana darah orang yang gak bersalah itu seolah-olah berteriak dari dalam tanah, dan di mana palu keadilan Tuhan akhirnya dijatuhkan. Nah, proses menabur penghakiman ini nggak terjadi tiba-tiba gitu aja. Semuanya dimulai dari sesuatu yang kelihatannya sepele banget. Sebuah kebun anggur dan keinginan seorang raja. Ceritanya tuh berawal dari sini. Raja Ahab yang sebenarnya udah punya segalanya, masih pengen satu hal lagi. Kebun anggur milik tetangganya, si Nabot. Permintaannya kelihatannya simpel ya, tapi inilah percikan api keserakahan yang nantinya bakal membakar semuanya. Buat Nabot sendiri, nolak itu bukan soal duit. Kebun itu warisan suci dari leluhurnya, nggak ternilai harganya. Ahab ngambek dong. Nah, istrinya, Ratu Izebel yang licik itu, nggak kenal kata nggak. Dia langsung ambil alih dengan rencana yang dingin dan penuh perhitungan. Coba lihat aja prosesnya di sini. Tuduhan palsu, saksi bayaran, terus pembunuhan yang dibungkus seolah-olah penegakan hukum. Semua ini cuma demi merebut sepetak tanah. Dan sejak saat itu, darah orang tak bersalah pertama kali menodai tanah subur Israel. Tapi, mereka pikir bisa lolos gitu aja. Tentu enggak. Nabi Elia tiba-tiba muncul dengan pesan penghakiman yang spesifik dan ngeri banget. Di mana darah Nabot tumpah, disitulah darah Ahab juga bakal tumpah. Nah, ini poin yang penting banget. Buat Tuhan, keadilan itu bukan cuma soal apa yang kamu lakukan, tapi juga di mana kamu melakukannya. Tempat kejadian itu jadi saksi. Waktu terus berjalan, dan muncullah Yehu yang ditunjuk Tuhan buat jadi algojo. Dia jalanin tugasnya dengan brutal. Izebel dan seluruh keluarga Ahab dibasmi, persis kayak yang udah diramalkan. Kelihatannya misinya sukses kan? Ternyata belum. Coba lihat tabel ini. Perbuatannya sih sesuai perintah, tapi hatinya? Nah, itu dia masalahnya. Yehu memang membersihkan penyembahan berhala Ahab, tapi dia tetap mempertahankan berhalanya sendiri. Ini kontradiksi yang fatal. Dan disinilah ceritanya jadi makin kompleks. Lewat Nabi Hosea, Tuhan ngasih pernyataan yang mengejutkan. Dia justru akan menghukum keluarga Yehu karena darah yang tumpah di Yizreel. Loh, tunggu dulu. Bukannya Yehu lagi menjalankan perintah Tuhan? Iya betul, tapi motivasinya salah. Dia pakai perintah Tuhan sebagai pembenaran buat ambisi politik dan kekerasannya sendiri. Ini pelajaran yang keras banget. Bagi Tuhan, perbuatan yang benar kalau hatinya salah, ya tetap aja dosa. Dan inilah puncak dari semua penghakiman itu. Tuhan berjanji akan mematahkan busur Israel. Ini simbol kekuatan militer dan kebanggaan nasional mereka. Dan tebak di mana dia bakal melakukannya? Ya, tentu saja di lembah Yizreel. Lembah yang harusnya jadi simbol berkat, malah jadi kuburan bagi kekuatan bangsa itu sendiri. Kalau ceritanya berhenti sampai di sini, wah, gelap banget ya kesannya. Tapi untungnya, kalau berurusan dengan Tuhan, titik itu seringkali cuma jadi koma. Dan inilah bagian yang paling luar biasa. Setelah menabur penghakiman, Allah mulai menabur sesuatu yang sama sekali baru, yaitu harapan. Coba deh perhatikan janji yang luar biasa ini. Tuhan mengambil kembali nama Yizreel, Allah menabur, dan membalikan artinya 180 derajat. Kata yang tadinya identik dengan penghukuman, sekarang jadi janji pemulihan.
Dia nggak lagi menabur kehancuran, tapi menabur umatnya kembali. Kayak petani yang menabur benih di tanah yang subur. Inilah yang namanya transformasi total. Seperti yang kita lihat di sini, tempat yang tadinya jadi simbol dosa, sekarang jadi simbol penebusan. Tanah yang tadinya basah oleh darah, dijanjikan jadi ladang kehidupan. Ini bukti paling kuat kalau nggak ada tempat atau bahkan orang yang terlalu rusak untuk bisa dipulihkan oleh Tuhan. Oke, cerita kuno ini bukan cuma pelajaran sejarah loh. Ini tuh kayak cermin buat kita semua. Jadi, apa sih artinya Yizreel buat hidup kita hari ini? Yuk kita lihat beberapa pelajaran pentingnya. Pelajaran pertama, jangan pernah salah gunakan berkat. Yizreel itu kan tanah yang diberkati, tapi Ahab dan Isabel malah mengubahnya jadi alat buat keserakahan mereka. Ini bikin kita jadi bertanya ke diri sendiri. Berkat yang kita terima, entah itu bakat, uang, waktu, kita pakai buat kebaikan bersama, atau malah kita manfaatkan buat kepentingan pribadi aja. Kedua, Tuhan itu melihat segalanya. Kisah Nabot ini jadi pengingat yang keras banget buat kita, kalau nggak ada ketidakadilan yang bisa disembunyikan selamanya. Darah Nabot itu seolah-olah berteriak dari tanah, menuntut keadilan. Dan ini ngasih kita kepastian, meskipun kadang terasa lambat banget, keadilan Tuhan itu pada akhirnya pasti akan datang. Dan yang terakhir, mungkin ini pertanyaan yang paling personal buat kita. Kita semua punya tanah Yizreel dalam hidup kita kan? Area yang mungkin rusak karena kesalahan kita, penuh penyesalan, atau terluka karena masa lalu. Pertanyaannya, bisa nggak sih tempat-tempat itu dipulihkan? Kabar baiknya dari lembah ini adalah sebuah ya yang sangat tegas. Pemulihan itu sangat mungkin. Tuhan yang sama yang bisa mengubah lembah darah jadi ladang harapan, bisa melakukan hal yang sama di dalam hidup kita. Dia bisa menabur benih pengampunan di tanah penyesalan kita dan menumbuhkan sesuatu yang baru dan indah dari puing-puing masa lalu. Ayat ini kayaknya merangkum seluruh kisah Yizreel dengan sempurna ya. Memang ada masanya kita menabur sambil menangis, entah itu air mata pertobatan atau penderitaan. Tapi janji Tuhan jelas, masa menuai sambil bersorak-sorai itu pasti akan datang. Dari penaburan yang paling menyakitkan, bisa lahir panen yang paling membahagiakan. Jadi, saat kita mengakhiri pembahasan kita, pertanyaannya kembali ke Anda. Di dalam lembah Yizreel hidup Anda, area kegagalan, luka, dan masa lalu, apa yang sedang Anda tabur saat ini? Apakah kita terus menabur benih kepahitan dan penyesalan? Ataukah kita mengizinkan Tuhan untuk masuk dan menabur benih harapan, pengampunan, dan kehidupan yang baru? Pilihannya ada di tangan kita.